Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan etika peretasan. Nah, di dalam Certified Ethical Hacker itu, tahap pertamanya kita harus tahu dulu mengenai etika. Jadi sebenarnya peretasan itu seperti apa sih? Lalu ada etikalnya atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan etika peretasan atau ethical hacker. Pendahuluan. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa hacker merupakan orang yang sangat hebat. Ia memiliki pengetahuan yang sangat banyak, sehingga ia cenderung ditakuti karena ia bisa mengambil data-data penting kita, dia bisa meretas sistem komputer kita, gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita takuti karena biasanya banyak informasi berharga yang terdapat pada device kita. Nah, istilah hacker digambarkan sebagai seseorang yang jago, yang biasanya ini diinterpretasikan di film-film science fiction gitu ya. Hacker ketika dia megang komputer, wah semua sistem dapat dia jebol gitu ya. Nah, pada kenyataannya ada hacker tidak selalu seperti itu. Ada juga hacker yang baik, yang ia eh, bekerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa sih pada suatu sistem, lalu bagaimana cara menangkalnya. Memang sebenarnya diawali juga dari proses yang sama oleh si hacker yang jahat, di mana ya tentu meretas, mencoba masuk ke dalam suatu sistem. Ya tentu kalau kita mau cari tahu kelemahannya harus seperti itu. Ethical hacker adalah mencari dan memprioritaskan ancaman saat melakukan analisis keamanan, tentu ya tadi. Tapi ketika ia dalam melakukan penyerangan tadi, ia juga memprioritaskan ancaman apa yang kemudian bisa muncul atau timbul akibat kelemahan yang terdapat pada sistem tadi. Lalu biasanya terminologi di dalam ethical hacker itu ada hack value, ada target, ada attack, ada a zero day, kemudian ada security. Kalau hack value ya ini pendapat yang beredar di kalangan hacker ya mengenai sesuatu atau informasi, apakah ia bernilai atau tidak gitu ya. Apakah dikerjakan akan menarik gitu ya atau enggak. Nah, ini nilai dari sebuah target lah. Lalu ada target, ini sasarannya. Lalu ada attack, ini penyerangannya. Lalu ada zero day, ini biasanya ancaman dari komputer yang berusaha mencari celah keamanan aplikasi yang tidak diketahui orang lain ya, maupun pengembang aplikasinya. Lalu ada security, nah ini yang berhubungan dengan keamanan. Lalu ada threat gitu ya, ada ancaman yang berpotensi merusak dari environmentnya, dari security-nya gitu ya. Lalu ada vulnerability, ini celah ya, kerentanan, nah ini masuk ke vulnerability. Lalu ada daisy chain. Lalu yang paling sering atau paling umum ditemui istilahnya adalah exploit. Nah, exploit ini merupakan suatu teknik untuk menemukan celah untuk masuk ke dalam sistem. Biasanya memanfaatkan adanya bug pada perangkat lunak ya, ataupun kesalahan coding ya, ataupun juga kerentanan yang bisa menyebabkan akses tidak sah atau orang lain bisa masuk ke dalam sistem ya. Nah, biasanya ada dua jenis, ada remote exploit, lalu ada local exploit. Remote exploit bekerja melalui jaringan, memanfaatkan vulnerability pada akses keamanan gitu ya. Lalu local exploit ini biasanya dari sisi yang berdekatan dengan target, artinya berada di lingkungan yang sama dengan target. Nah, ini local exploit. Lalu exploit merupakan cara yang pasti untuk menerobos keamanan sistem ya, melalui tadi yang kerentanan tadi. Lalu ada dua hal yang biasanya ada vulnerability sama target of evaluation. Nah, target evaluation-nya ada sistem, ada program, atau bahkan jaringan yang menjadi target atau subjek dari analisis keamanannya ataupun serangan. Serangan terjadi ketika sebuah sistem disebabkan oleh adanya kerentanan atau vulnerability. Banyak serangan yang diabadikan melalui exploit. Mengidentifikasi berbagai jenis teknologi hacking. Nah, banyak metode dan alat yang ada untuk menemukan vulnerability. Lalu untuk menjalankan exploit ya,
dan sistem yang mencurigakan. Nah, ada Trojan, ada backdoor, ada sniffer, ada rootkit, ada exploit, ada buffer overflow, bahkan SQL injection ini yang paling populer gitu ya. Karena hampir semua aplikasi berbasis web menggunakan basis datanya menggunakan MySQL gitu ya. Lalu ada semua teknologi yang bisa digunakan untuk melakukan hacking terhadap sistem atau jaringan. Sebagian besar tool hacking ini mengeksploitasi kelemahan atau kerentanan di salah satu dari 4 area berikut. Ada operating system, ada application, ada string wrap codes, lalu ada misconfiguration. Kalau operating system ini biasanya berkaitan dengan pada saat administrator melakukan instalasi sistem operasi bawaan. Nah, jadi defaultnya ketika dia setelah melakukan instalasi server gitu ya, menggunakan Linux tertentu atau Debian tertentu, dia masih bawaan default aja instalasinya. Nah, biasanya bawaan default ini ada beberapa yang rentan. Misalnya contoh, port service yang ada masih default bawaan, sehingga rentan dilakukan dictionary attack untuk mengambil aksesnya, user dan passwordnya. Lalu application, kalau application ini biasanya berhubungan dengan developer aplikasinya, ya. Mungkin aja developer aplikasinya tidak melakukan uji tes keamanan. Contoh, misalnya developernya ketika membuat sebuah fitur uploading file, ya, dia nggak melakukan filterisasi terhadap apa saja file yang bisa diupload. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ketika ada seorang yang ingin melakukan serangan, dia bisa mengupload sebuah backdoor atau trojan gitu ya, sehingga berada di dalam mesin server, lalu berjalan dan menjadi titik masuk untuk si hacker tadi. Lalu ada sync wrap code, ini hampir sama dengan application. Kalau ada misconfiguration, ini biasanya kesalahan konfigurasi, ya umum gitu ya. Kalau adminnya ceroboh gitu ya, dia tidak melindungi hak akses, misalnya secure shell SSH, ya. Jadi siapapun yang tahu usernya tanpa password bisa masuk. Nah, kayak gini yang kemudian akan jadi berbahaya. Atau bahkan leveling dari user yang ada, nah ini semuanya sama aja levelnya, itu juga jadi masalah. Lalu tipe-tipe serangan, ada serangan aktif, ada yang pasif. Kalau yang aktif, ini biasanya sistem atau jaringan yang mereka serang akan mempengaruhi ketersediaan, integritas, keaslian data gitu ya. Sedangkan kalau yang pasif, ya ini ibaratnya hanya sebagai pelanggar kerahasiaan saja lah. Dan ini ada yang aktif, ada yang pasif. Lalu ada juga yang inside attack, ada yang outside. Kalau yang inside dari dalam, kemudian kalau yang outside dari luar. Kalau inside itu misalnya seseorang yang bekerja di perusahaan atau organisasi tersebut, dia melakukan penanaman backdoor atau trojan pada server. Ya. Kalau outside tadi memanfaatkan jaringan atau internet. Ada 5 tahapan dalam melakukan penetrasi sistem atau serangan. Tahapan yang pertama ini melakukan pengintaian, ya, mengintai. Ibaratnya ya sama lah seperti ketika kita mau masuk, ya, misalnya kita mau maling nih masuk ke rumah orang, kita kan intai dulu ya, kita cari tahu kapan orangnya pergi, ya, kapan orangnya tidur, lalu jam berapa dia pergi kerja dan segala macamnya. Nah, ini dilakukan pengintaian. Pengintaian ini ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai target tanpa pengetahuan individunya. Ya, jadi melakukan secara diam-diam. Ya, lalu ada juga istilah mengendus jaringan atau sniffing. Nah, sniffing ini juga termasuk pilihan pasif. Jadi kalau istilahnya serangannya man in the middle of attack. Jadi kita berada di tengah-tengah jaringan si target. Lalu apapun data yang melewati jaringan itu dapat kita ketahui dahulu. Nah, kita dapat tahu IP-nya, kita dapat tahu misalnya ada server yang tersembunyi atau tidak, dan hal yang lainnya. Kalau pengintaian aktif, nah ini langsung berhubungan atau bersinggungan dengan si target gitu ya. Misalnya saja
langsung masuk ke organisasinya atau langsung masuk ke perusahaannya, mencari tahu gitu ya, menggunakan wifi perusahaan tersebut dan segala macamnya. Tahapan yang kedua, setelah kita mengintai, kita lalu melakukan scanning, memindai. Pemindaian melibatkan pengambilan informasi yang ditemukan selama pengintaian dan menggunakan alat jaringan yang dapat digunakan oleh seorang hacker. Ya, ada seperti dialer, ada scanner port, kemudian ada pemotong jaringan, ya, dan segala macamnya. Hacker mencari informasi yang bisa membantu mereka melakukan serangan seperti nama komputer, IP, dan juga akun. Bahkan pada tahap scanning ini biasanya dicari tahu, misalnya kita mau serang target server apa, kita cari tahu sistem operasi yang digunakan apa. Oh ternyata Windows berapa? Ternyata Windows Server 2008. Lalu cari kita di internet, exploit apa yang bisa dimanfaatkan. Lalu misalnya ketika menggunakan Linux juga sama, ya. Atau ternyata pada saat kita scanning ada port-port yang terbuka, ada port 22 SSH. Lalu kita cari bagaimana cara mengeksploit port 22 SSH gitu ya, dan segala macamnya. Lalu tahap yang ketiga, mendapatkan akses. Nah, ini adalah fase di mana kita lakukan peretasan. Hasil dari pemindaian, pengintaian, dan juga memindai. Hasil dari information gathering, hasil dari scanning. Lalu informasi tersebut kita gunakan untuk melakukan peretasan atau melakukan penyerangan. Ya. Contohnya yang sekarang bisa kita gunakan, ada buffer overflow, ada DDoS, ya, ada session hijacking, dan segala macamnya. SQL injection juga merupakan salah satu bagian untuk mendapatkan akses. Lalu maintaining akses, mempertahankan akses. Nah ini juga sama. Jadi kalau sudah masuk di dalam, ya, bagaimana agar kita mampu meninggalkan pintu tersembunyi untuk kita agar dapat masuk kembali. Nah, jadi kalau sudah menemukan pintunya, nah kita samarkan pintunya tadi agar suatu waktu kalau kita ingin masuk lagi bisa. Ya. Lalu kita mengcovering jejak kita, menutupi jejak kita. Nah biasanya kita hapus log-log pada saat kita masuk tadi, lalu kemudian log sistemnya apa saja yang tadi terdeteksi, SSH lognya kah, atau kemudian akses lognya kah, nah itu kita hapus semua. Sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh si perusahaan tadi, wah nggak ada jejak tuh bahwa pernah dimasuki. Ya. Lalu ada sebuah istilah namanya hacktivism. Nah kalau hacktivism ini biasanya melakukan peretasan itu karena adanya berbau sosial politik gitu ya, misalnya kita sangat ini banget terhadap Palestina gitu ya, nggak terima diserang oleh Israel lalu kita serang hacking Israel. Nah ini ada pemicunya yang berbau dengan politik atau sosial. Lalu kalau tipe-tipe hacker ada white hats, ada black hats, ada gray hats gitu ya. Ya white tentu putih, baik lah. Kemudian tujuannya adalah untuk mempertahankan sistem. Kalau black hat tujuannya ilegal untuk mengambil data, menghapus gitu ya atau yang lainnya. Nah, kalau yang gray ini biasanya tergantung situasi, kadang-kadang jadi baik, kadang-kadang jadi jahat gitu ya. Biasanya juga kalau hacker itu baik, yang jahat ini cracker. Kalau cracker ini biasanya yang suka menghancurkan sistem lah. Banyak orang bertanya apakah hacking bisa jadi hal yang baik? Ya pasti bisa. Makanya ada certified ethical hacking gitu ya, di mana dia menggunakan ilmu-ilmu peretasannya digunakan untuk kebaikan sistem itu sendiri. Jadi ketika dia melakukan peretasan tertentu sistem, tujuannya adalah untuk mencari tahu kelemahan dan memperbaikinya. Nah kayak gitu, pasti ada yang baik ya. Nah ibaratnya itu sudah jadi profesional lah. Biasanya ini juga didorong oleh alasan yang berbeda. Nah, ya tentu saja alasannya ingin melindungi sistem ya, atau sekadar ingin menguji keamanan atau yang lainnya, tanpa melakukan perusakan. Lalu elemen-elemen dasar cyber security atau keamanan jaringan itu ada confidentiality, ada authenticity, ada integrity, ada availability. Kalau confidentiality ini artinya berkaitan dengan kerahasiaan. Ya. Nanti
berhubungan dengan penggunaan atau tanggung jawab password di organisasinya, lalu SOP di perusahaan tersebut, ya, atau hal-hal yang lain. Lalu ada authenticity, ini mengenai keaslian data, gitu ya. Apakah suatu data yang kita kirim itu masih asli ketika sampai di tujuan? Nah, itu berhubungan dengan authenticity. Kalau integrity-nya, ya ini berkaitan juga dengan sama seperti dengan authenticity dan confidentiality tadi, tentang kehandalan, gitu ya. Availability juga kehandalan data, apakah suatu sistem itu ketika down, ketika diserang, nah dia mampu up atau mempunyai sistem backupnya. Nah, ini masuk availability. Jadi walaupun dia down, dia tetap mampu tetap up lagi dengan menggunakan backup servernya atau yang lain. Lalu ada triangle security functionality dengan easy of use. Nah, ini berkaitan, gitu ya. Lalu kalau ngomong mengenai security, kita bicara mengenai functionality-nya. Lalu berbicara juga dengan easy of use-nya, kemudahan penggunanya. Contoh, misalnya kita menjadi seorang administrator. Untuk mengamankan jaringan kita menutup semua port. Yang dibuka hanya port 80 dan 443. Lalu misalnya karyawan di perusahaan tersebut ingin melakukan remote komputer di kantornya. Karena remote komputer itu menggunakan port yang bukan 80 dan 443, nggak bisa. Sehingga kalau dia ingin kerja dari rumah, ingin mengakses komputernya di kantor, nggak mungkin, nggak bisa. Nah, ini kan menjadi si pengguna tadi atau karyawan tadi sulit. Nah, tapi dari sisi keamanan, hal itu harus dilakukan karena berbahaya. Misalnya kalau membiarkan port-port tersebut dibuka. Nah, ini kan saling berhubungan lah, ya, ada kaitannya. Nah, ini berhubungan juga dengan fungsionalitasnya segala macamnya. Ya, ini segitiga yang saling berhubungan. Lalu keterampilan apa saja yang diperlukan untuk ethical hacking atau ethical hacker, gitu ya? Ya, tentu saja penguasaan terhadap logik pemrograman, gitu ya, jaringan, sistem operasi, gitu ya. Lalu menggunakan sistem operasi apa saja bisa, gitu ya, dari Windows, dari Unix, Linux, ya, atau yang lainnya. Atau dari bahasa pemrograman, tidak hanya satu bahasa saja yang dia kuasai, karena dia harus memahami, oh ternyata kalau sistemnya nanti targetnya menggunakan Python, nah dia harus tahu gimana cara kerjanya, atau targetnya nanti menggunakan PHP, dia harus tahu cara kerjanya, dan segala macamnya. Terus ada rencana evaluasi keamanan, ini biasanya melibatkan ada tahap preparation, pengujian dan evaluasi, lalu ada conclusion, pembuatan laporan. Nah, ini kalau Anda misalnya dimintain tolong untuk melakukan uji testing, assessment terhadap keamanan. Nah, biasanya lakukan dulu tahapan persiapan, preparasinya. Apa yang harus dilakukan? Ya, itu tadi, misalnya pengumpulan informasi, information gathering, ya. Nah, ini biasanya metodenya paling umum ada remote network, remote dial up, ada hack jaringan lokalnya, ya. Kemudian ada stolen equipment, ada social engineering, ya, ada physical entry attack dan segala macamnya. Kalau remote network ini tahapannya berupa misalnya berpura-pura mensimulasikan penyusup yang akan melakukan serangan di mereka melalui internet, gitu ya. Kalau hack jaringan mensimulasikan seseorang dengan akses fisik yang tidak sah ke dalam servernya. Kalau stolen equipment mencuri, gitu ya, mensimulasikan dengan mencuri peralatan pada perusahaan tersebut untuk masuk ke dalam sistem. Kalau social engineering ya berkaitan dengan nama pengguna, kata sandi pengguna atau karyawan di sana, gitu ya, email dan segala macamnya. Kalau dari pengujian ada black box, ada white box, gray box. Kalau black box sama sekali tidak mengetahui mengenai infrastruktur, gitu ya, yang akan diuji. Kalau white box ini sudah mendapatkan informasi mengenai infrastruktur yang akan diuji atau targetnya. Kalau gray box ini sebagian lah, gitu ya, sebagian yang diketahui, sisanya tidak. Lalu kalau sudah selesai, maka
kita perlu membuat laporannya atau dokumentasinya sehingga bisa dijadikan bagian dalam administratornya atau pihak perusahaan untuk melakukan tindakan pencegahan gitu ya. Nah inilah sebenarnya kalau ethical hacker itu baiknya seperti ini. Jadi dia tetap melakukan pertasan gitu ya, tetap melakukan uji coba segala macamnya. Tapi di ujung-ujung dia memberikan saran mengenai apa yang harus sebaiknya dilakukan, bahwa sistem ini nggak aman, ini harus ditutup, ini harus diperbaiki. Nah dia akan memberikan conclusion atau kesimpulan-kesimpulan seperti itu. Ya, nah kalau ingin tahu lagi mengenai ethical hacker gitu ya, tahapan-tahapan pertasan, ini ada sebuah film judulnya Who Am I? No System is Safe gitu ya, film Jerman. Ini berbeda dengan film tentang hacking yang lain karena ketika dia melakukan pola serangan itu mirip-mirip seperti yang sudah kita bahas tadi. Dia melakukan dulu pengintaian, dia melakukan scanning, lalu dia melakukan penyerangan, kemudian dia maintaining aksesnya, lalu dia menghapus jejaknya. Nah mirip-mirip seperti yang sudah kita bahas. Jadi kalau mau cari tahu, mau tahu lihat bentuk realnya seperti apa, ini dapat dijadikan sebagai bahan tontonan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai sini dulu. Sampai jumpa di bagian yang kedua mengenai footprinting dan juga reconnaissance. Terima kasih.